My friends, sebelum kita mulai, kasih tau ke gue apakah muka gue keputihan. Kalau keputihan, I'm so sorry. Hello everyone, hai, apa kabar kalian semua? Nama gue Livni Sanders. Sebenarnya hari ini tuh gue pengen film yang ini, full face review produk-produk kayak something, makeupnya yang terbaru, yang baru launch banyak banget kemarin. Tapi ada beberapa produk yang kayaknya masih harus gue pikirkan dulu ya. Gue pikir gimana caranya mengartikulasikan my review secara baik dan benar. Jadi di video hari ini gue bakal kasih tau ke lu pada produk makeup terbaik tahun 2021 ini. Gue selalu suka making this type of video karena somehow senang aja gitu gue untuk menyalurkan kesenangan gue ke lu terhadap produk-produk yang gue sukai di tahun ini. Dan karena hal ini bakal selalu di-mention sama orang-orang ya, kayak let's say misalnya tahun lalu gue bilang kalau bedaknya makeover itu yang terbaik, sekarang gue gak bilang dia yang terbaik, berarti lu pikir oh berarti gue gak suka makeover lagi. No, it's not like that. Cuman yang gue coba tahun ini yang bagus itu ya ini gitu loh, bukan berarti gue gak suka produk-produk tahun lalu yang gue bilang bagus. Ini video pertama untuk best of 2021, ntar setelahnya bakal buat yang skincare, gak terlalu banyak sih. Alright, so this is an easy video, gak perlu gue banyak bacot lagi ya, bakal langsung lanjut aja untuk produk-produk makeup terbaik di tahun ini 2021. Sebenarnya emang belum terlalu lama, I would say maybe sekitar baru 2-3 bulanan, tapi gue udah jatuh cinta banget sama ini produk. Ini produk worth the hype, yaitu dari si Dior ini foundation yang lu sering lihat orang-orang ngomongin kalau misalnya ini adalah foundation yang bagus segala-galanya. Kalau ke Sephora ada gitu kan, rame dia ya. Ini Dior Backstage Face and Body Foundation. Shade yang gue ambil 3,5N ini sebenarnya bukan shade yang perfect, oke, dimana ini tuh masih terlalu ashy for me. Gue berusaha mencari yang 3W tapi susah banget didapet. Jadi ini aja lah gue pakai sekarang. Gue gabungin sedikit pakai si Shiseido Synchronized Lifting ini cuman biar dapat warna kuning sedikit aja, but mostly I know kualitas yang gue dapatkan itu dari si Dior Backstage ini. My friends, ini itu skin like. Tiap kali gue pakai si Dior Backstage ini, it's like gue berharap muka gue aslinya itu saat gue pakai foundation ini, oke? Karena kayak nggak pakai apa-apa gitu loh. It's almost kayak nggak pakai apa-apa, tapi you know your face is perfect, warnanya rata, sedikit ketutup lah bekas-bekas jerawat. Jadi ini lebih ke light to medium coverage, gak tinggi-tinggi banget, it's very ringan, tahan lama. Alright, udah kena keringet, udah kena minyak, somehow muka gue tetap kelihatan bagus saat pakai ini. And that's why walaupun gue baru nyoba sekitar 3 bulanan itu, I love it, walaupun warnanya juga nggak pas-pas banget ya, sedikit abu-abu ya 3,5N ini. I don't know apakah yang 3W bakal pas buat gue, tapi kualitasnya cakep banget. The finish dan juga ketahanannya sih yang ngebuat gue suka banget sama si Dior Backstage Foundation ini. Sangat-sangatlah seamless. Kenapa gue gak coba dari kemarin-kemarin? I don't know, mungkin karena harganya yang lumayan ya, sekitar 600 ribuan. Dan karena gue tahu udah banyak banget foundation yang sekarang harganya 200 ribuan itu juga bagus. Biasanya suka males gitu untuk cobain produk-produk high end yang dari western brand. Kalau misalnya dari kemarin udah pikirin apakah ini foundation bagus atau enggak, di sini gue akan validasi keputusan lo itu dan bilang yes, it's bagus and worth the hype. I love it. Cakep banget finishnya. By the way, ini kimononya Drakenkoon. Complexion kedua adalah concealer. You know lah, ini udah berapa kali gue omongin di video-video kemarin, oke, berapa kali juga gue review. Adalah dari si SK Flawless Liquid Concealer. Sebenarnya sih keluar akhirnya akhir-akhir tahun lalu, tapi bener-bener mulai gue pakai itu tahun-tahun ini ya, dari awal 2021 sampai sekarang. This is still one of the best concealer that I've tried. Alasannya adalah pertama karena dia coveragenya bagus, oke, natural finish, dan juga isinya banyak. Walaupun gue emang gak pakai setiap hari, but I find this walaupun gue pakainya sedikit aja tuh cukup untuk mengcover my whole face. Alright, so I do like it. Kayaknya gue udah bilang segala hal yang gue suka tentang concealer ini. I cannot say really that much. Yang gue pakai itu yang truffle, isinya ada 15 gram. Alright, full coverage, finishnya bagus, lebih ke natural finish. Paling minusnya dari produk ini tuh adalah shade range-nya. Menurut gue masih terlalu banyak loncat-loncat gitu loh. Jadi truffle ini apakah exact match? Not really, tapi kalau misalnya mereka emang gak mau keluarin foundation, I believe mereka bisa banget nambahin shade range ini ya. Gak perlu lu keluarin foundation, tambahin shade range ini aja, karena ini udah oke banget. Pakai ini tutupin bekas jerawat gua atau enggak bagian under eye yang lumayan gelap, bisa tambahin bedak. Cakep, udah kayak full face of makeup tapi nggak berasa pakai makeup, aka very ringan gitu. So untuk concealer inilah dia yang terbaik. Oke, tahun lalu BLP kayaknya ya, ini masih baru-baru gue coba bentar gitu, dan tahun ini adalah gilirannya si SK Flawless Liquid Concealer. I love it, everything that I want from a concealer gue dapatkan dari
dia. Isinya banyak lagi, lama banget abisnya, lama banget. Bedak sih sebenarnya masih demen banget gue sama si Luke dan juga makeover ini ya. Ini masih my go to dua-duanya kalau misalnya gue pengen pakai pakai bedak aja di wajah, males pakai foundation untuk ngeratain warna wajah atau enggak sambil nutupin bekas jerawat. Ya mungkin gak kebantu sama concealer. Ini dua masih one of my favorite, termasuk BLP juga sih ya. BLP ini juga gue demen. Tapi kayaknya apa yang ngebuat ini agak kurang itu coveragenya kurang aja gitu loh. Jadi ya gimana ya, do I really like this BLP compact powder? Not really, tapi udah hampir habis tuh. Jadi mungkin ya bisa lah gue mention kalau misalnya ada satu bedak yang bagus, tapi not my favorite yet. Jadi kayaknya untuk bedak compact yang baru gue cobain 2021 ini masih belum ada yang bisa mengalahkan si makeover dan juga si Luke. Oke, dua ini nih masih yang terbaik for me. Mother of pearl. Oke, you know si bedaknya itu yang translucent powder ini lagi sering gue pakai, gue lagi demen banget, tapi belum cukup lama untuk tahu apakah ini bakal gue beli lagi gitu loh. Beberapa produk yang gue mention ini udah gue beli berkali-kali, udah habis gitu kan, gue pakai ulang, selalu ada di meja makeup gue ini karena gue bakal pakai tiap hari, right? Ini sih I'm not sure yet, tapi I do like this. Ini adalah satu bedak tabur yang I really like this year karena dia ngebuat my complexion berasa flawless aja, sangat-sangatlah halus tiap kali gue pakai complexion ini. Jadi caranya gue pakai itu sama yang kayak gue mention di review Mother of Pearl kemarin kan, dimana gue pakai ini sebelum gue pakai compact powder untuk memperhalus my tekstur wajah. Oke, tapi untuk menahan makeup not really, untuk memperhalus yes. Again, Lipni queen of complexion, not really sih. I self-proclaim, gue pengen banget gitu dijadikan queen of complexion. I don't think I am. Jadi gimana dong? Apakah Lipni queen of lipstick, mascara, bisa? Yang mana? Pilih yang mana? Produk selanjutnya adalah produk blush yang tiap hari gue pakai dan dari akhir tahun lalu sampai sekarang belum habis-habis, belum hit the pan. Yaitu dari si kayaknya sekarang udah nggak ada lagi, yang ngebuat gue sangatlah sedih karena gue inget kayak akhir tahun lalu gue sempet di endorse sama Flormar, jadi mereka ada diskon 70%an gitu. Kayaknya mungkin itu diskon ada karena mereka udah pengen keluar dari Indonesia ya. Gue menyesal banget karena gue baru tahu betapa bagusnya produk-produk mereka. Ini dari Flormar Smooth Touch Blush. Like I'm not joking to you, gue nggak bohong sama lo kalau ini blush itu gue pakai tiap hari. Ini lagi gue pakai sekarang. Masih seutuh ini. What makes me love this blush adalah karena the color, warnanya itu bagus banget kan, kayak it's very peachy. Again, ini shade yang 03 peach namanya. Semoga masih di Indonesia, at least online semoga masih ada karena gue pengen banget lu coba. Tidak habis-habis, gue pakai banyak, nggak pernah kelihatan medok, tetap kelihatan oke gitu ya, gampang banget di blend. I love it. Harganya juga berapa sih Flormar itu? Kalau nggak salah sih dia masih di bawah 150 ribuan. Jadi sama lah harganya kayak si Maybelline, L'Oreal gitu. Tapi mungkin karena packagingnya seperti ini ngebuat orang kayak kurang nge-hypein produk-produk mereka, tapi ternyata bagus banget. Apalagi blushnya ini. This is my favorite blush, namanya Flormar Smooth Touch Blush, dimana berasa manis, tahan lama, gampang di blend, warnanya cakep. Oke. Beautiful. Semoga lu bisa dapet karena ini bisa tahan bertahun-tahun. Sis, bisa tahan bertahun-tahun, 10 gram. Oke, gue pakai tiap hari dalam setahun gak habis-habis. Gue pengen tekan ya. Coba kita tekan. Gue pengen lihat sedalam apa sih. Kenapa ini gue masih belum kena pennya gitu loh. Itu udah kena belum? Belum cuy, bentar. Jangan bilang sayang kak dihancurin. Enggak, Lifni tidak boleh terikat dengan material tanks. Tuh. Ini tuh dalam banget cuy, lu lihat. I always love produk-produk yang isinya banyak dan hasilnya bagus ya, karena menguntungkan sekali buat gua. Harganya pun gak mahal-mahal banget. Hasilnya yang manis dan cantik di kulit gua, isinya yang banyak, gampang di blend, tidak ada celahnya ini produk. Dan produk complexion selanjutnya juga dari Flormar, yaitu ini highlighter mereka, namanya Powder Illuminator. It's a baked highlighter. What makes me really like this highlighter, again, karena dia dari Flormar, jadi isinya banyak. Bagus kualitasnya. Kenapa gue suka sama highlighter ini? Karena dia memberi cahaya ke wajah gue tanpa dia memberikan tekstur. So it's a very subtle highlighter, oke? Lu kayak memberikan sinar di kulit gue tanpa kayak ada kelihatan, oh ini pakai highlighter gitu loh. Jadi dia smooth banget, mulus banget. Ini yang gue pakai di wajah gue, tidak kelihatan tekstur glitter atau enggak kasar-kasar. My tekstur terlalu teraccentuate, nothing like that. So ini adalah my highlighter favorit. Pokoknya dua produk blush dan highlighter favorit gue itu dari si Flormar dua-duanya yang ini. Yang Powder Illuminator shade Bronze Star 03, yang Powder Smooth Touch Blush shade 03 juga warna peach. Worth to get, worth to try.
jangan disia-siakan produk-produknya Flormar ini ya kalau mereka masih ada di Indonesia. Itu dia untuk produk complexion ya, dari foundation dari si Dior, concealer si SK, untuk blush dari Flormar, highlighter pun juga dari Flormar, bedak tabur ya si ini siapa Mother of Pearl. Wardah Color Fit juga sebenarnya bagus ya my friends. Kemarin kan sempat gue omongin juga nih yang mattifying powder. Ini kalau pengen makeup lu tahan lama, oke sekali. Now sayangnya yang ngebuat ini gak bisa masuk ke favorit gue adalah karena tahan lama sih iya, tahan lama banget, flawless banget. Sayangnya emang karena dia lebih mattifying, terkadang ngebuat my texture itu kelihatan sekali. Tapi yang ngebuat akhirnya makeup gue itu nggak kemana-mana gitu loh. Warnanya yang 43W Golden Sand agak terlalu yellow juga for me, jadi kadang suka kelihatan belang sekali di antara sini sama bagian dada gue gitu kan. Yes, kalau pengen bedak tabur tahan lama yang anti minyak, anti geser, anti masker, nggak anti masker banget sih, tapi at least membantulah biar nggak geser-geser di bawah masker lo, itu adalah si Color Fit dari Wardah. Sekarang untuk eye makeup, pensil alis tidak ada yang terlalu signifikan, oke, like maksudnya oke, bagus-bagus aja lah asal nggak ngebuat alis gue terlalu kayak tebel banget atau nggak gimana-gimana banget, aneh banget. You still really good. Tapi untuk brow mascara ada ini dari si Rose All Day, oke, Rose All Day Cosmetic, namanya Brow Fix Eyebrow Gel. Ini itu bukan tipe brow mascara yang warnanya jelas kelihatan banget. It's more of a natural brow mascara, oke? Jadi saat lu pakai ini warnanya nggak terlalu kelihatan, but it's there. So dari si Rose All Day ya, ini gue pakai warna yang brown ya. I think kenapa mereka ngebuat si Brow Fix Eyebrow Gel ini itu nggak terlalu pekat warnanya, karena pensil alisnya itu udah pekat banget, oke? Yang makes it kayak oke, kalau gitu kalau misalnya kita udah ngebuat pensil alis kita tebel banget, brow mascaranya jangan, asumsi gue seperti itu, oke? Jadi ini bagus banget, gak ngebuat kayak rambut alis gue itu terlalu apa ya, kelihatannya terlalu ditutupi banget. You know what I mean? Kadang kalau misalnya gue pakai brow mascara dan brow mascara itu yes dia ngebuat tahan lama, ya sama ngebuat rambut alis gue itu tidak terlihat natural. Ini itu bagus sekali untuk menangani hal seperti itu ya, dimana yang kasih warna sedikit tapi nggak ngebuat helai-helai alis lo itu kelihatan blocky atau nggak tebel banget. Jadi buat anak-anak yang suka makeup natural atau even laki-laki yang pengen alisnya kelihatan ada warnanya dikit tapi nggak mau kelihatan kayak pakai produk-produk alis, this one might be for you karena sangatlah natural for me, oke? Tapi juga menahan my alis biar stays there. Jadi untuk brow mascara tahun 2021 terbaik yang gue coba adalah dari si Rose All Day Cosmetic, namanya Brow Fix Eyebrow Gel. Gue selalu lupa biasanya nama-nama makeup produk yang gue tahu, bilang Rose All Day bagus gitu. Itu yang warna putih, gue cuma ingat packaging warnanya doang. Nama jelasnya biasanya gue nggak ingat. Sekaligus aja deh langsung ngomongin produk dari Rose All Day lagi, oke? Ya itu adalah maskaranya. Ini maskara terbaik yang gue temukan tahun 2021, Beautiful. Oke, maskara dari Rose All Day yang namanya Thunder Lash Mascara. Ini itu tipe-tipe maskara yang bikin tebal, bukan tebal in a sense kayak warnanya pekat banget ya, tebal kayak pesannya bulu mata lo itu ada banyak, lebat ya, lebat bahasanya. Ini itu tipe-tipe maskara yang ngebuat bulu mata lo lebat, and I always prefer that. Gue somehow lebih suka maskara yang ngebuat bulu mata gue itu kelihatan lebat dibanding panjang. I mean I like it sometimes kalau misalnya maskara yang ngebuat bulu mata gue kelihatan panjang, tapi yang lebat itu somehow lebih superior lah di mata gue, oke? Dan Thunder Lash Mascara Rose All Day ini salah satunya. Beautiful, dia nggak ngebuat kayak my bulu mata itu menyatu, oke? Kayak you know lah istilahnya clumpy kan kalau kita bisa bilang ya, dia nggak ngebuat clumpy sama sekali, bener-bener memperjelas my bulu mata, oke? Tapi dia nggak terlalu hitam. Gak terlalu hitam, jadi kalau misalnya lu pakai ini 2 layer, cetar banget. I love this mascara. Gue agak kaget sih ya, karena somehow kenapa tahun ini produk-produk Rose All Day bagus banget gitu. Berapa tahun yang lalu saat gue nyoba-nyoba produk mereka, not really lah ya, maksudnya it's okay, tapi nggak menarik hati gue banget. Dan tahun ini si brow mascaranya dan mascaranya ini sangatlah juara, oke? I love them. Thunder Lash Mascara yang terbaik tahun ini, and you know how much I love mascara, right? Ini dia yang terbaik tahun ini. Sayangnya masih ada minus dong. You know lah, my masalah with mascara selalu adalah di bagian bawah bleber kan. Ini sayangnya masih lumayan bleber di bagian bulu mata bawah ya. Jadi gue biasanya pakai ini cuma di bagian atas doang. Si look ini masih terbaik untuk bulu mata bagian bawah gue, dimana gue tahu pasti nggak bakal bleber. Makeup mata gue bakal tetap bagus throughout the day, oke? Tidak ada hitam-hitam di bawah sini. Ini masih yang terbaik. Si Rose All Day masih bleber di bagian bulu mata bawah, tapi bagian bulu mata atas cakep, oke? Like lebat, tebal,
Beautiful aja. Ini lagi gue pakai sekarang, kalau misalnya lu nggak sadar, sekitar 2 layer gitu. Cakep kan hasilnya. Saat ditiban pun dia bukan tipe-tipe yang clumpy gitu ya. And that's why I really 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 love this. Ini suka banget, sayang banget saya. Kaget saya Rose All Day ya, tahun ini kamu better banget, makin improve gitu produk-produk makeupnya ya. Now, eyeliner. Somehow tahun ini ya, it's very surprising for me. Tahun ini mungkin karena gue keseringan nonton AS Pak, I don't know. My Navis, we love you. Gue lagi sering pakai eyeliner, tipe eyeliner yang tipis-tipis seperti ini. Jadi gue lagi demen banget tuh. Tahun-tahun lalu kan gue jarang, biasanya abis eye makeup langsung mascara, right? Tapi sekarang lagi demen banget pakai eyeliner. Dan untuk eyeliner tahun ini yang lagi sering banget gue pakai dan nyaman, enak di gambarnya, ngegambar eyeliner tipis itu nggak ngebuat terlalu tebel. You know lah masalahnya kadang kalau misalnya lu pengen gambar eyeliner tipis karena mungkin eyelinernya terlalu tebel itunya, kuasnya, jadi nggak bisa buat yang tipis-tipis, selalu akhirnya tebel banget. Dan yang gue suka tahun ini adalah dari si something yang namanya Forever Stay Eyeliner Blackest Black. I know this. Ini adalah produk itu re-improve ya, atau enggak dibuat lagi sama mereka. Pertama sebelumnya mereka punya Forever Stay Eyeliner Blackest Black, mereka keluarin tahun lalu. Tapi kayaknya tahun ini mereka buat ulang gitu, mereka reformulasikan jadi kotak bentuknya seperti ini. Kalau nggak salah yang dulu itu bulat, gue inget banget. I hated that eyeliner, gue nggak suka banget sama eyeliner something yang Forever Stay Eyeliner versi tahun lalu, oke, karena gampang banget bleber di mata gue dan susah banget untuk ngebuat eyeliner yang tipis. Sedangkan yang ini, cakep, hasilnya pun itu matte ya, dan warnanya emang sangat-sangatlah pekat. Tetap dia tipe-tipe yang felt tip seperti ini, alias gue selalu bilangnya ini adalah tipe-tipe spidol, oke, pen. Dan aplikatornya itu sangat-sangatlah skinny gitu ya. Jadi ini tuh enak banget untuk ngebuat tipe-tipe eyeliner yang tipis, oke, nggak susah, nggak takut terlalu tebel. Hasilnya matte lagi. Gue lebih prefer untuk eyeliner selalu yang matte karena lebih masuk aja, nggak kelihatan kayak ada shiny atau nggak bayangan-bayangan cahaya di eyeliner gue. Lebih tahan lama biasanya kan, lebih nempel gitu. So I do like this. Ini adalah eyeliner favorit gue tahun ini, Forever Stay Eyeliner Blackest Black, karena gampang aplikasinya, ngebuat eyeliner tipis kayak gini di bagian ujung itu menjadi mudah saat gue pakai dia. Ya, I'm very happy ini mereka improve, karena yang tahun lalu itu sangat-sangatlah tidak bagus buat gue ya, dimana terlalu gampang bleber, susah diaplikasikannya juga. Sedangkan yang ini kayak berubah menjadi 180 derajat, gampang diaplikasikan, matte finish, tahan lama, tidak bleber. I love it, okay? Matte finish superior, ini yang terbaik tahun ini karena bisa ngebuat eyeliner tipis seperti ini. Nah, sekarang adalah lipstick, bagian paling menyenangkan for me. Karena tahun ini gue lagi somehow suka banget explore lipstick baru, khususnya lip tint sebenarnya ya. Tahun-tahun lalu gue nggak terlalu demen sama lip tint, but maybe karena lip tint sekarang itu kualitasnya jauh lebih baik, oke, jauh lebih bagus, yang ngebuat gue pengen nyobain terus itu loh. Dan favorit gue totalnya ada 4, oke, dari semua yang gue cobain tahun ini. Oh, yang pertama itu adalah dari si House of Her Garden Tint, spesifik warna Nude Daisy, oke. Warna yang lain gue nggak terlalu demen, tapi warna Nude Daisy ini I just love, karena dia again seperti namanya, warnanya nude lebih ke pink gitu sih. Jadi sebenarnya saat gue pakai ke bibir gue, nggak kayak lipstick nude, oke, dimana ya warnanya nude gitu. No, it's more like jadi kayak warna bibir natural gua. So that's what I love about it, yang ngebuat ini bagus menjadi kayak no makeup look gitu loh. Kayak sebenarnya lu pakai produk lipstick gak sih? Not really, karena lip tintnya karena masih kelihatan dimana warnanya merona banget. Ini tuh kayak nggak pakai apa-apa di bibir lo. Dan mungkin karena warnanya nggak pekat banget ya, jadi akhirnya nggak kelihatan patchy. Bibir gue warna-warna yang lain kayak mungkin warna lebih gelapnya itu kelihatan patchy throughout the day. Sedangkan yang Nude Daisy ini enggak sama sekali. So for your ombre type of lip tint, kalau misalnya lu suka tipe-tipe bitten lips tapi pengen tetap ada base-nya, ini might be a good base for you. Tapi untuk dipakai sendiri pun bagus banget, very natural looking loh. Nah, untuk produk bibir kedua ini lip cream, oke, lipstick dari Makeover yang Hydra Stay Smooth Lip Whip. I must say ini adalah produk lipstick terbaik dari Makeover. Ini itu formulanya lebih ke, I think kalau misalnya lu bilang bahasa sekarang itu finish yang cloudy, oke. Di otak gue sebenarnya sih lebih ke velvet, mereka bilangnya ini whip finish, jadi apapun itu interpretasi lo. But you know lah, tipe-tipe lipstick yang matte tapi dia
matte-nya itu almost like powdery finish, kayak lu pakai eyeshadow di bibir lo, oke? Tapi nggak ngebuat garis-garis bibir lo itu kelihatan jelas, oke? Jadi kayak apa? Kayak bibir yang udah diedit, oke? Ini udah lah pakai alat Facetune itu yang di smooth gitu. Kalau misalnya lipstick lo mungkin bergaris banget kelihatannya bibir lo, di smooth pakai editan Facetune itu kelihatannya seperti ini. Itulah finish velvet, finish cloudy lipstick seperti itu ya. Dan Makeover Hydra Stay Smooth Lip Whip mempunyai finish seperti itu, which I love, oke? Pigmentasinya bagus, dia very high coverage, pilihan warnanya pun juga oke-oke banget. I really love them. Gampang di ombre ya, that's the most important thing. Gue gak terlalu suka kalau misalnya lip cream yang bener-bener ngeset menjadi matte, itu susah banget di ombre harus sangat-sangatlah cepet. Emang sih ya dia transfer proof ya, dia tahan lama, tapi akhirnya ngebuat bibir gue menjadi kelihatan kering banget. Sedangkan tipe-tipe cloudy seperti ini, dia nggak transfer proof, nggak terlalu tahan lama, tapi hasilnya indah banget on my bibir. Oke, ini dia termasuk dari si Makeover Hydra Stay Smooth Lip Whip. Bagus banget, very creamy, gampang dipakai, gampang di blend, gampang digabungin juga warnanya, coveragenya bagus, pilihan warnanya bagus, warna apa aja kualitasnya semua sama. So untuk lipstick favorit gue dari si Makeover Hydra Stay Smooth Lip Whip. Nah sekarang kembali lagi kita ke lip tint, oke? Ini lip tint sehari-hari gue, oke? Ini lip tint yang I find myself sering banget pakai, bahkan hampir habis. Jarang loh by the way untuk gua habis sebuah lipstick itu, like very jarang. Gitu lah betapa banyaknya lipstick yang gua punya. Jarang banget gua punya produk lipstick sampai habis, sampai akhirnya yang ini nih, si lip tint dari siapa? Dari Lux Crime, man. Lux Crime Ultra Light Lip Stain. Ini lu lihat, lu bisa lihat sendiri. Ini udah habis. Ini warna flamingo. Warna flamingo adalah warna favorit gue. Dan alasan kenapa gue suka banget sama si Lux Crime Ultra Light Lip Stain ini adalah karena dia lip tint yang emang nge-stain di bibir gua, tapi throughout the day itu nggak patchy, alias dia nggak kayak ngendep di bagian ini doang, di bagian dalam doang. Dan I know ya, memang ada orang-orang yang suka tipe-tipe bitten lip seperti itu ya, dimana lip tintnya itu nyisa di bagian tengah-tengah bibirnya. Oke, I do not like it. Nggak bagus kelihatan di bibir gua, sama selalu kelihatan kayak kepisah dan nggak rata aja. Jadi itulah alasan kenapa tahun-tahun lalu gue jarang nyobain lip tint ya, karena kebanyakan lip tint seperti itu, and gue nggak suka banget. Sampai akhirnya ketemu si Lux Crime ini Ultra Light Lip Stain, dia sama sekali nggak seperti itu. Oke, ngestainnya itu merata. Oke, dia bener-bener kayak kalau udah hilang ya hilang semuanya. Kalau misalnya emang masih ada di situ ya masih ada di situ semuanya. Jadi nggak patchy. It has a very good matte finish yang ngebuat ini kelihatan natural banget di bibir lo, kayak lu nggak pakai apa-apa. Rasanya pun ringan. Jadi bukan tipe yang matte finish tapi berasa ada sesuatu di bibir lo, nyatu aja di bibir lo gitu loh. Kalau misalnya lo pakai lip balm banyak-banyak sebelum pakai ini ya mungkin bakal lebih glossy finish, tapi kalau misalnya lo nggak pakai lip balm dan pakai ini aja, gak bakal kelihatan kayak pakai apa-apa gitu loh. Bibir warna natural lo ya seperti itu aja. Dan mungkin karena dia nggak patchy seperti itu, ngebuat ini lip tint ya nggak terlalu tahan lama banget. Saat makan masih ada warnanya, tapi ya nggak sepekat saat pertama kali pakai gitu loh. Jadi retouch aja terus lah. Saat di retouch pun nggak bakal kelihatan aneh. Hasilnya bagus di bibir gue selalu suka. Pilihan warnanya sih masih kurang. Gue pengen banget mereka nambah-nambahin pilihan warnanya biar beragam aja. Sekarang masih lebih menuju ke merah-merah pink seperti itu. Mungkin kedepannya bisa mereka tambahin karena kualitasnya udah bagus banget ini untuk si Lux Crime Ultra Light Lip Stain. Warna favorit gue for now adalah yang si flamingo ya. Kalau misalnya butuh referensi gitu, referensi gue pengen kasih tau sesuatu ya, karena setiap kali gue ngedengar orang hype sebuah lip tint gitu ya, mereka selalu bilang kalau ini lip tint itu dupe-nya Dior, ini dupe-nya Dior, second day dupe-nya Dior, Mina dupe-nya Dior, ini dupe-nya Dior, dupe-nya Dior. Dan I have to tell you yang paling mendekati si Dior ini, si Dior Dior Addict Lip Tattoo adalah si Lux Crime. Jadi kalau misalnya ada yang bilang Lux Crime ini adalah dupe-nya Dior, I have to agree, walaupun gua lebih demen si Lux Crime karena ini masih agak patchy sih cuy, kayak masih agak patchy di bagian tengah-tengah. Tapi ya mirip lah finish matte-nya itu. Oke, pigmentasinya pun juga agak-agak mirip, dimana ya medium to full coverage. Oke, pigmentasinya, warna-warnanya sih pilihannya lebih bagus si Dior menurut gua, karena ini ada warna coklat, ada warna merah, pokoknya bagus sih. Gue rasa mungkin kenapa ini masih banyak yang suka karena warna-warnanya bagus, Bo. Nah sekarang untuk produk bibir terakhir yang sangat-sangatlah gue cintai. Oke, ini penemuan terbaik tahun ini. Gue rasa gue bakal pakai terus-terusan tahun kedepannya ya, yaitu lip tint. Is it lip tint apa lip gloss? Pokoknya mereka namanya itu glossy lip tint dari Nasific. Oke, Nasific yang namanya Glossy Mood Lip
tint. But aku pengen disclaimer dulu ya, dengarkan baik-baik. Bukan karena Skije menjadi ambasadornya mereka, makanya gue bucin sama lip gloss ini. No! Walaupun pertama alasan mereka kirimin gue si glossy mood lip tint ini karena si Nasipik tahu oh ya Lipni suka banget sama si Skije. But saat gue cobain pertama kali, khususnya yang warnanya si Passionate Cherry ini adalah lip tint, lip gloss lip tint pertama yang gue pakai tanpa makeup. Bagus, masih bagus banget kelihatannya. It's almost kayak dia itu lip gloss yang ada warnanya tapi nggak berat. Bahkan di bibir gue sekarang ini yang lagi gue pakai warna 08 white, cakep banget gue pengen pakai sekarang. Gue pengen kasih lihat gimana kelihatannya dulu. Yes, it's a lip tint dimana kalau misalnya saat glossy finishnya itu hilang masih ada warnanya kan, itu yang ngebuat efek tintednya, oke? Tapi saat dipakai kayak pakai lip gloss biasa gitu yang gampang hilang, tapi ini nggak terlalu gampang hilang. Ini itu tipe-tipe glossy finish yang kayak lip balm, oke? Jadi bukan tipe-tipe glossy finish yang basah. Ada dua perbedaannya ya yang gue notice dari tipe-tipe glossy lip tint, dimana glossy-nya itu glossy basah sama glossy lembab. Ini itu tipe-tipe glossy lembab, oke? Kayak lu pakai lip balm, ada warnanya pekat banget. Jadi kayak pakai lip gloss biasa yang ada warnanya, tapi dia ringan banget, kayak gitu loh. Warna favorit gue dari dua produk ini itu yang Passionate Cherry 08 sama yang 06 Gummy Berry. Gummy Berry ini tipe-tipe warna your lips but better. Kalau misalnya lu ombrein, oke, karena ini lebih ke, lebih ke pinkish plum gitu. Sedangkan yang Passionate Cherry ya lebih ke warna-warna orangey peachy, Ini yang Passionate Cherry bagus banget kalau misalnya dipakai tanpa makeup, jadi mukanya kelihatan lebih seger gitu. Udah mau habis kayaknya karena gue pakai mulu, lagi gue pakai sekarang. Jangan habis dong. Gue cinta banget setiap kali gue pakai bibir ini, makeup gue selalu kelihatan bagus. My bibir, garis bibir where I don't know, I cannot see. Sayangnya memang again tidak tahan lama ya. Tidak tahan lama karena dia apa? Karena dia glossy gitu loh. Kayak gini nih kalau misalnya tintednya. Dan kalau dihapus gampang hilang menurut gue, oke? Kayak kalau gue makan itu langsung nggak ada lagi warnanya, jadi harus gue retouch. But tidak masalah. Kenapa? Karena setiap kali gue pakai lagi hasilnya bagus lagi. Saya pakai ya. Nih. Gue demen banget sama lipstick ini, beneran. Ini dia pemenangnya ya. Untuk tipe-tipe produk lipstick terbaik gue itu sebenarnya tipe lipstick yang creamy finish. Kenapa creamy finish? Karena creamy finish itu nggak ngebuat bibir gue kering, walaupun dia nggak tahan lama, tapi dia tetap kasih efek glossy gitu tanpa berlebihan, oke? Jadi nggak kelihatan berminyak, oke? Dan untuk lip gloss itu tricky karena it's not just about kayak efek glossy yang dia finish, it has to be comfortable, harus kelihatan bagus gitu kan, warnanya pun juga harus oke. Jadi sejauh ini lip gloss terbaik buat gue itu masih si Fenty Beauty Gloss Bomb, oke? Itu masih yang terbaik. Kayak setiap kali gue pakai itu untuk lip gloss selalu bagus hasilnya, selalu oke, selalu tanya-tanya, pokoknya nggak pernah salah dia. Sampai akhirnya gue menemukan si Glossy Mood Lip Tint ini adalah kandidat lip gloss kedua terbaik gue. Jadi kalau misalnya gue demen banget sama lip glossnya Fenty, lip gloss kedua adalah si Glossy Mood Lip Tint ini. Kalau misalnya warna bibir lebih natural sih yang Gummy Berry karena dia lebih ke pink. Kalau pengen lebih kelihatan seger, Passionate Cherry. Konklusinya adalah Nasifik Glossy Mood Lip Tint adalah produk juara, produk terbaik yang gue temukan di tahun 2021 ini. Like, gue demen banget, tidak ada celahnya ada celahnya packagingnya nih bagian sini nih kotor gitu loh, kayak suka bocor di bagian situ, tapi karena kualitasnya bagus banget saya maklumi ya. Tapi Nasipik kalau you tonton mungkin bisa dilakukan sesuatu buat bagian sininya, tapi jangan diapa-apain kualitasnya jangan lu ubah, begini aja udah cakep banget. Udah gitu dipakai sama Lino lagi yang ini warna Passionate Cherry atau Gummy Berry, I don't know. Okay, so that's the video my friends. So those are the best makeup of 2021 ya, versi Live June, versi Live Junkie, versi Live Sanders. Thank you so much for watching. Kalau misalnya you keganggu karena gua lebay banget di sini dan juga sangatlah persuasif ya dalam meyakinkan lu kalau produk-produk yang gue bicarakan ini lebih produk terbaik menurut gue, I don't know what else to say. I'm not gonna be sorry for my excitement. I'll see you guys again in my next video ya. Video selanjutnya best makeup skincare atau review something. Gak tahu yang mana duluan, tapi I'll see you guys again in my next video. Bye. Don't forget to wash your hands, don't touch your face. Itu dia.